Kami, mahasiswa PPK Prajabatan, atas nama Mega Savitri, Divita Indah, dan Melawati, akan menampilkan teori belajar yang terdiri dari behavioristik, kognitif, dan konstruktivisme. Baik, saya akan menjelaskan teori belajar yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini yang pertama terdapat teori belajar dari Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respons. Pavlov menemukan teori ini berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen yang dilakukannya terhadap seekor anjing dengan pemberian perangsang netral dan asli yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga mendapatkan respons yang diinginkannya. Ivan Pavlov menjelaskan eksperimen tersebut ke dalam gambar sebagai berikut. Eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov tersebut menjelaskan bahwa bagaimana cara mengubah perilaku anjing agar ketika hanya diberikan bel atau dibunyikan bel, anjing tersebut akan meresponnya dengan mengeluarkan air liur dari dalam mulutnya meskipun tidak diberikan makanan. Karena pada awalnya ketika anjing hanya diberikan bel atau hanya dibunyikan bel, anjing tersebut tidak memberikan respon apapun. Yang kedua, terdapat teori belajar dari Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respons. Untuk menjelaskan teori ini, Thorndike membuat suatu eksperimen atau percobaan terhadap seekor kucing. Seperti yang ada pada gambar di samping, terdapat seekor kucing yang kelaparan. Kucing tersebut berada di dalam kotak kerangkeng, yang di dalamnya dilengkapi dengan alat pembuka ketika disentuh. Sementara di luar kotak kerangkeng terdapat ikan, sehingga kucing tersebut terus bergerak ke sana kemari untuk mencari jalan keluar, namun yang dilakukan kucing tersebut masih nihil atau belum berhasil untuk mendapatkan jalan keluar. Keadaan ini terus berlangsung secara terus-menerus. Dan pada suatu ketika, kucing tersebut tanpa sengaja dapat membuka kotak kerangkeng, sehingga kucing tersebut dapat menemukan jalan keluar dan bisa memakan ikan yang ada di luar kotak kerangkeng. Dari eksperimen tersebut dapat menjelaskan bahwa ada pola perilaku yang diulang-ulang pada kucing, terlihat adanya kemajuan-kemajuan tingkah laku. Yang ketiga, terdapat teori belajar Bruce Frederick Skinner. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar. Tidak seperti dalam teori belajar sebelumnya, respon ini tanpa didahului oleh adanya stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforce. Skinner melakukan eksperimen dengan seekor tikus. Tikus ini mula-mula berlarian ke sana kemari untuk mengeksplor peti sangkar. Kemudian salah satu tingkah laku, tikus seperti mencakar ataupun menyentuh dengan moncongnya dapat menekan pengungkit sehingga makanan muncul ke dalam wadahnya. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Teori behaviorisme tentu tidak terlepas dari stimulus yang dibuat guru agar siswa mampu memunculkan respon atau perilaku yang diharapkan guru. Pemberian stimulus berulang bertujuan untuk menimbulkan pembiasaan. Pembiasaan tersebut tentu juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contoh penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di kelas yaitu: yang pertama, guru harus mampu menyusun materi ajar yang lengkap. Kedua, guru banyak memberikan contoh berupa instruksi. Ketiga, saat guru melihat kesalahan yang ada pada diri siswa, guru segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku yang diharapkan. Kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Keenam, guru mampu memberikan penguatan baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Teori belajar sosial kognitif.
Teori belajar sosial kognitif dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan setiap manusia memiliki kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Albert Bandura menyatakan bahwa dalam teori sosial kognitif mengakomodasikan perilaku, kognitif, dan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut ini. Ada 3 poin penting dalam bagian tersebut, yaitu perilaku, kognitif, dan lingkungan. Dari ketiga poin tersebut saling berinteraksi dan saling berkesinambungan. Sebagai contoh, kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Dan lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Selanjutnya, Albert Bandura menyatakan bahwa pada teori sosial kognitif, seseorang belajar melalui peniruan. Apa yang mereka lihat itu biasanya ditiru atau disebut dengan observational learning, yaitu belajar melalui pengamatan. Dalam teori belajar sosial kognitif ada 4 aspek yang perlu kita ketahui, yaitu atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Atensi itu sendiri yaitu seseorang memilih dan menentukan apa model yang akan ditiru. Kemudian yang kedua ada retensi. Setelah memilih, seseorang tersebut memperhatikan tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu produksi. Setelah melakukan pengamatan, maka ada umpan baliknya yaitu berupa tindakan secara motorik. Dan yang keempat, setelah mengamati tingkah laku, untuk aspek yang keempat yaitu motivasi, di mana tiruan tersebut dilakukan apa tidak berdasarkan motivasi dalam diri seseorang itu sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Yang perlu diperhatikan sebagai guru yaitu guru harus fokus pada proses pembelajaran dan penggunaan strategi yang tepat sesuai dengan kognitif siswa. Sebagai contoh, guru melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, kemudian untuk merespon dari teman sebayanya. Nah, ada lagi kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan teori sosial kognitif, yaitu siswa diminta untuk merefleksikan tentang pengalamannya melalui jurnal harian. Kegiatan yang kedua, siswa diminta untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mengajak siswa lain untuk merespon dengan cara memberikan pertanyaan. Dan yang ketiga, siswa dibantu oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Itulah tentang teori sosial kognitif pada pembelajaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme merupakan teori bahwa pengetahuan itu bisa tumbuh berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh individu tersebut. Namun, setiap individu akan memiliki hasil yang berbeda. Meskipun dalam keadaan yang sama, setiap orang memiliki makna pengalaman yang berbeda. Tokoh dari teori konstruktivisme ini yang pertama adalah Jean Piaget. Piaget mengungkapkan bahwa pengetahuan tumbuh berdasarkan pengalaman. Piaget juga mengelompokkan bahwa pada saat belajar melalui pendekatan konstruktivisme ini terdapat 2 hal. Pertama adalah tentang organisasi informasi dan yang kedua tentang adaptasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang organisasi informasi. Organisasi informasi itu bahwa pengetahuan baru yang telah diperoleh kemudian dihubungkan berdasarkan pengetahuan yang sudah lama disimpan. Selanjutnya tentang adaptasi, integrasi kombinasi, bahwa pengetahuan yang didapatkan dikombinasikan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, tokoh kedua dari teori konstruktivis ini adalah Vygotsky. Berdasarkan teori Vygotsky itu mengemukakan bahwa setiap peserta didik, setiap orang bisa tumbuh atau dapat belajar melalui pengalaman dan juga lingkungannya.
Dalam teorinya, Vygotsky memberikan pemahaman tentang scaffolding. Scaffolding di sini dimaknai bahwa setiap anak itu belajar dari pengalamannya. Awalnya anak ini diberikan dukungan selama beberapa kali hingga kemudian dapat melakukan aktivitasnya sendiri. Dan kita akan mengurangi dukungan tersebut. Di sini saya juga akan menyampaikan bagaimana menerapkan pembelajaran dengan pendekatan teori belajar yang konstruktivis, yaitu pertama, pembelajaran itu dilaksanakan dengan cara pemecahan masalah. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sehingga ini mendorong pertanyaan kepada siswa sehingga diharapkan dengan hal seperti itu siswa dapat berperan secara aktif dan juga terlibat dengan pengalaman-pengalaman yang pernah ia lakukan atau pengalaman-pengalaman yang pernah ia dapatkan. Kemudian siswa mengamati dan menganalisa pengalaman-pengalaman tersebut di dunia nyata. Selanjutnya, model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Inti dari pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif, model pembelajaran inquiry, model jigsaw, kooperatif scripting, model investigasi kelompok. Rencana motivasi siswa. Terdapat 4 siswa yaitu Tania, Samuel, Robert, dan Sandra, yang mana mereka memiliki permasalahan berbeda-beda. Dimulai dari siswa yang pertama bernama Tania. Berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Adapun solusi yang kelompok kami tawarkan yaitu motivasi yang tepat diberikan kepada Tania lebih mengarah terhadap teori behavioristik, yaitu dengan pemberian stimulus atau rangsangan sehingga dapat mengubah pola pikir atau mindset Tania. Masalahan yang kedua, siswa bernama Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Solusi pada permasalahan ini yaitu pada kasus Samuel, cara untuk meningkatkan motivasi Samuel agar tidak takut akan kegagalan yaitu dengan mengeksplorasi dari sisi perspektif humanistik di mana Samuel diberikan stimulus serta motivasi positif untuk mengembangkan dirinya dan tidak memiliki rasa takut akan kegagalan sesuai dengan teori belajar behavioristik. Siswa selanjutnya yaitu Sandra, berusia 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusi, pada tahap perkembangan Sandra seharusnya tidak hanya dapat memperhatikan diri sendiri, tapi juga dapat memperhatikan orang lain seperti teman sebaya. Sebagai guru, cara untuk meningkatkan motivasi Sandra yaitu dengan banyak melibatkan Sandra dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya kegiatan mandiri saja. Permasalahan selanjutnya yaitu siswa bernama Robert, berusia 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Solusi: cara mengatasi permasalahan yang dialami Robert yaitu guru sebaiknya mengkomunikasikan permasalahan kepada bibinya selaku wali murid atau orang tua pengganti dari Robert. Setelah adanya komunikasi tersebut, diharapkan adanya perubahan yang positif pada diri Robert saat di sekolah maupun di luar sekolah.